Ini juga merupakan masa penuh perubahan bagi keluarga kami, ketika Raja Charles secara resmi memberikan wewenang langsung kepada Pangeran William dan Putri Catherine untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan internal keluarga kerajaan. Semua orang percaya bahwa keputusan tersebut akan menjadi awal dari sebuah era yang lebih stabil. Namun, hanya beberapa hari kemudian, sejumlah rencana penting tiba-tiba diubah pada saat-saat terakhir. Susunan tempat duduk, daftar tamu, serta berbagai pengaturan yang sebelumnya telah disetujui oleh raja tidak lagi sama. Anehnya, semua perubahan itu terjadi ketika Charles sedang berada di luar negeri untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Tidak seorang pun di istana mengakui telah mengubah dokumen-dokumen tersebut. Semakin keras, William berusaha memulihkan ketertiban. Semakin banyak perubahan baru yang muncul, seolah-olah ada seseorang yang diam-diam mencoba menyabotase seluruh persiapan. Apakah semua itu hanya serangkaian kebetulan atau bagian dari rencana yang telah lama dipersiapkan untuk melemahkan peran baru William dan Catherine? Ketika William mulai menelusuri setiap petunjuk, seluruh kecurigaan perlahan mengarah kepada satu nama yang tidak ingin dipercayai oleh siapapun. Di sebuah ruang pertemuan tertutup di Istana Buckingham, suasana terasa berat dan menyesakan. Cahaya keemasan yang lembut menyinari meja panjang dari kayu ek yang mengilap. Di sekelilingnya, para anggota senior keluarga kerajaan Inggris duduk dengan ekspresi serius. Raja Charles III memimpin pertemuan dari ujung meja. Sikapnya tetap berwibawa, tetapi sorot matanya memperlihatkan kelelahan setelah berbulan-bulan berjuang menghadapi kondisi kesehatan yang terus menurun. Ia menarik napas panjang sebelum suara rendah dan hangatnya menyampaikan sebuah keputusan bersejarah. Mulai sekarang, William dan Catherine akan memegang tanggung jawab utama dalam mengatur seluruh kegiatan internal keluarga. Setiap rencana, baik besar maupun kecil, mulai dari jadwal acara hingga penyelenggaraan resepsi, akan ditinjau dan diputuskan secara langsung oleh kalian berdua. Ini adalah sebuah transisi yang diperlukan demi masa depan monarki. Penggumuman raja membuat ruangan itu tenggelam dalam keheningan. Pangeran William duduk di sebelah kanan ayahnya. Bahunya tegap, tetapi di dalam dirinya berkecamuk berbagai emosi yang rumit. Sebagai pewaris takhta, ia telah lama mempersiapkan diri untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Meskipun demikian, momen ketika kewenangan itu secara resmi diserahkan kepadanya tetap membuatnya sangat tersentuh. Di sampingnya, Putri Catherine menggenggam tangan suaminya dengan lembut. Senyum tenangnya menyembunyikan kecemasan yang mulai tumbuh. Ia memahami bahwa mulai saat itu, semua mata akan tertuju kepada mereka, bukan hanya dari masyarakat, tetapi juga dari dalam keluarga kerajaan sendiri. Kita akan menjalankannya dengan baik, bisik Catherine kepada William. Suaranya menghadirkan ketenangan sejenak di tengah badai kekuasaan yang mulai terbentuk. Di sisi lain meja, Camilla berusaha mempertahankan ekspresi tenang. Namun, semua orang dapat melihat ketegangan dari caranya menggenggam kedua tangannya dengan sangat erat. Ia telah mendampingi Charles melewati tahun-tahun yang sulit, dan kini ia merasa pengaruhnya mulai ditantang. Senyum aneh di bibirnya tidak mampu menyembunyikan kegelisahan. Camilla tahu bahwa keputusan suaminya bersifat final. Meski demikian, jauh di dalam hatinya, ia masih berharap dapat mempertahankan peran pentingnya di lingkungan kerajaan. Pertemuan berlanjut dalam suasana khidmat sekaligus penuh tekanan. Charles kemudian menjelaskan rincian pembagian tanggung jawab. William, kau akan memimpin seluruh perencanaan strategis. Catherine, kau akan mendukungnya dengan memastikan keharmonisan keluarga serta menjaga citra kerajaan. Aku mempercayai kedewasaan dan kesetiaan kalian. Suara raja terdengar tegas, dipenuhi harapan besar setelah berbagai gejolak yang belakangan melanda keluarga kerajaan. Setelah pertemuan berakhir dan semua orang meninggalkan ruangan satu persatu, William dan Catherine tetap tinggal untuk berbicara secara pribadi. Keduanya memahami bahwa setelah keputusan tersebut diumumkan akan muncul berbagai arus tersembunyi di dalam keluarga. Tempat kesetiaan terkadang harus berhadapan dengan ambisi pribadi.
Beberapa hari kemudian, ketika mempersiapkan sebuah acara penting bernama Grand Charity Gala, Catherine tiba-tiba menemukan bahwa susunan tempat duduk dan daftar tamu telah diubah dari versi yang sebelumnya disetujui oleh Raja Charles. Posisi yang telah diatur dengan sangat hati-hati kini menjadi kacau. Beberapa tamu penting dipindahkan ke bagian belakang, sementara beberapa orang lainnya ditempatkan di posisi yang jauh lebih menonjol. Catherine menggerutkan kening. Detak jantungnya mulai meningkat. William, lihat ini bukan versi yang telah kita sepakati. William memeriksa dokumen tersebut dengan teliti. Wajahnya perlahan menjadi gelap. Siapa yang melakukan ini? Ayah sedang berada di luar negeri untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Tidak mungkin perubahan ini berasal darinya. Peristiwa tersebut membuat William mulai mencurigai bahwa seseorang sengaja menciptakan kekacauan sejak hari-hari pertama mereka menerima kewenangan baru. Suasana di dalam kantor mereka berubah menjadi semakin menyesakan. William berjalan mondar-mandir sambil mengusap dagunya. Ia berusaha mempertahankan ketenangan, tetapi kekhawatiran terlihat jelas dari wajahnya. Catherine berdiri di sampingnya dan berkata dengan tegas, "Kita tidak boleh membiarkan hal ini terus terjadi. Kita harus segera menemukan penyebabnya." Perubahan-perubahan kecil tetapi penuh perhitungan itu tidak hanya memengaruhi jalannya acara. Semua itu juga menjadi ujian terhadap kredibilitas William dan Catherine. Mereka dapat merasakan tekanan dari dalam, seolah-olah ada seseorang yang ingin membuktikan bahwa keduanya belum cukup mampu untuk memimpin. William menggenggam dokumen tersebut erat-erat. Tekad membara terlihat di matanya. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyabotase rencana ayah." Catherine mengangguk sebagai bentuk dukungan dan membantunya kembali menenangkan diri. Mereka memahami bahwa peristiwa itu hanyalah awal dari rangkaian kejadian dramatis. Ketika kepercayaan dan kekuasaan mulai dipertaruhkan. Hingga larut malam, keduanya memeriksa setiap detail di bawah cahaya lampu meja. William beberapa kali memperlihatkan rasa kesal, tetapi Catherine selalu berada di sisinya untuk mengingatkannya agar tetap berpikir jernih. Persatuan mereka menjadi fondasi yang kuat untuk menghadapi badai yang semakin mendekat. Keluarga kerajaan Inggris sedang menyaksikan sebuah transisi kekuasaan yang penuh gejolak ketika setiap keputusan kecil dapat mengubah keseimbangan rapuh di dalam istana. Setelah mengetahui perubahan tak terduga dalam persiapan acara amal tersebut, Pangeran William tidak dapat tinggal diam. Dia segera memerintahkan timnya untuk mengembalikan seluruh pengaturan ke versi awal yang telah disetujui oleh Raja Charles. "Kita tidak akan membiarkan kesalahan seperti ini terjadi lagi," kata William kepada Catherine dengan suara tegas. Matanya memancarkan kewaspadaan yang semakin kuat. Catherine mengangguk setuju meskipun kecemasan masih tertinggal di dalam hatinya. Ia tahu bahwa kewenangan yang baru saja mereka terima telah diuji sejak langkah pertama. Namun, tepat sebelum latihan resmi yang sangat penting dimulai, sebuah rencana baru kembali muncul di atas meja. Perubahan-perubahan di dalamnya hampir sama persis dengan perubahan sebelumnya. Susunan tempat duduk kembali dikacaukan, sementara sejumlah tamu penting diam-diam digeser dari posisi mereka. William mengangkat dokumen itu, tangannya menggenggam begitu kuat hingga kertas tersebut kusut. "Ini bukan sebuah kebetulan," katanya dengan suara keras, dipenuhi kemarahan dan kecurigaan. Catherine berdiri di sampingnya. Wajahnya memucat ketika memeriksa dokumen itu dengan saksama. "William, lihatlah. Semua perubahan ini mengembalikan susunan acara tepat seperti sebelum ayah memberikan wewenang kepada kita. Seseorang sengaja membatalkan semua yang telah kita lakukan." Kegelisahan segera menyelimuti William dan Catherine. William berjalan mondar-mandir di dalam kantor, sementara pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Ia teringat pada pertemuan mengenai peralihan kekuasaan beberapa hari sebelumnya, ketika ayahnya memberikan kepercayaan penuh kepada mereka. Kini, seseorang diam-diam berusaha menyabotase keputusan tersebut, seolah ingin membuktikan bahwa William dan Catherine belum mampu mengendalikan keadaan. "Jika ini terus berlanjut, kredibilitas kita akan rusak parah," kata William dengan suara rendah tetapi penuh ketegasan. Mereka segera mengadakan pertemuan kecil bersama tim terdekat.
William meminta laporan terperinci mengenai proses peredaran dokumen. Suasana di dalam ruangan menjadi tegang. Semua orang memahami betapa seriusnya masalah tersebut. Seorang ajudan yang terlihat cemas akhirnya angkat bicara. Yang mulia, versi baru ini muncul ketika kami sedang mempersiapkan latihan. Tidak seorang pun dari tim kami melakukan perubahan apapun. William mengangguk. Namun, ia mulai menduga bahwa pelakunya mungkin memiliki kedudukan lebih tinggi dan bersembunyi di balik bayang-bayang keluarga kerajaan. Ketika menghubungi Raja Charles melalui sambungan telepon aman, sementara sang raja masih berada di luar negeri untuk menjalani pemeriksaan kesehatan, William berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Charles mendengarkan laporan itu, terdiam selama beberapa saat, lalu berkata, "William, aku tidak mengetahui apapun mengenai perubahan tersebut. Rahasiakan masalah ini. Jangan biarkan siapapun mengetahuinya. Selidiki secara diam-diam dan temukan siapa yang berada di balik semuanya. Aku percaya engkau mampu menanganinya." Lah, suara raja terdengar tegas, tetapi juga memperlihatkan kekhawatiran yang jelas terhadap stabilitas internal keluarga. William merasakan beratnya perintah sang ayah. Ia tidak hanya sedang melindungi kewenangannya sendiri, tetapi juga menjaga kepercayaan yang telah diberikan Charles kepadanya. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan. William dan Catherine bekerja tanpa lelah memeriksa setiap surel, catatan, dan percakapan. William sering terjaga hingga larut malam. Wajahnya tampak semakin letih, tetapi sorot matanya tetap menyala penuh tekad. Ia merasa seolah sedang memainkan permainan catur rahasia, di mana setiap langkah dapat menentukan masa depan keluarga kerajaan. Perlahan-lahan, William menyadari bahwa tidak ada satupun perubahan yang terjadi secara kebetulan. Semua perubahan itu bertujuan melemahkan kewenangan baru mereka dan mengembalikan keadaan seperti sebelumnya. Ia mulai membuat bagan hubungan, mencatat waktu kejadian, serta nama orang-orang yang terlibat. Setiap petunjuk kecil membuat kewaspadaannya semakin meningkat. Dengan ketajaman penggamatannya, Catherine menyadari beberapa hal yang sebelumnya terlewatkan oleh William. Perubahan-perubahan ini sangat mirip dengan susunan yang dahulu didukung kuat oleh pihak-pihak tertentu, katanya. Tekanan semakin berat, tetapi hubungan William dan Catherine justru semakin kuat. Mereka menyadari bahwa persoalan ini bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan juga ujian kesetiaan di dalam keluarga kerajaan. William menggenggam tangan istrinya. "Kita akan menemukan kebenaran. Kita juga akan melindungi apa yang telah dipercayakan ayah kepada kita." Di dalam istana yang luas, arus tersembunyi bergerak semakin kuat. Penyelidikan diam-diam William membuka babak baru yang penuh ketegangan. Ketika kepercayaan diuji dan sebuah konspirasi perlahan mulai terlihat. Keluarga kerajaan Inggris sedang berdiri di persimpangan jalan. William dan Catherine bertekad tidak akan membiarkan siapapun menghalangi langkah mereka. Untuk memahami semuanya dengan lebih jelas, kita perlu kembali ke beberapa minggu sebelum pertemuan penting mengenai peralihan kekuasaan itu berlangsung. Ketika suasana di dalam istana sebenarnya telah mulai berubah, Camilla Parker Bowles sangat menyadari perubahan tersebut. Ia mengetahui bahwa Raja Charles berniat memberikan lebih banyak tanggung jawab kepada Pangeran William dan Putri Catherine. Setiap percakapan pribadi antara Camilla dan Charles selalu berakhir dengan penolakan yang sopan tetapi tegas. Setiap usul yang diajukannya agar tetap memegang peran penting dalam mengatur kegiatan internal keluarga selalu ditolak. "Charles, aku telah mendampingimu melewati begitu banyak masa sulit. Mengapa sekarang kau menyingkirkanku seperti ini?" tanya Camilla suatu malam dalam percakapan pribadi. Suaranya dipenuhi kecemasan dan kekecewaan. Charles memandang istrinya dengan mata yang menunjukkan kelelahan. "Camilla, sudah waktunya memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya. William dan Catherine harus dipersiapkan." Kata-kata raja terasa seperti sebuah luka bagi Camilla. Ia merasa kedudukannya mulai runtuh, namun ia tidak dapat menerimanya dengan mudah. Sebuah tekad kuat tumbuh di dalam dirinya. Ia tidak ingin kehilangan pengaruh yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun. Sejak saat itu, Camilla mulai bergerak secara diam-diam.
Ia memerintahkan kantor pribadinya untuk menyimpan beberapa versi lama dari rencana acara, dokumen terperinci mengenai susunan kegiatan, daftar tamu, serta denah tempat duduk dengan gaya tradisional yang selama ini ia dukung. Simpan semuanya dengan hati-hati. Jangan biarkan siapapun mengetahuinya. Perintahnya kepada ajudan kepercayaannya dengan suara rendah dan penuh perhitungan. Camilla percaya bahwa jika perubahan dilakukan pada saat-saat terakhir, tepat ketika Charles sedang berada di luar negeri untuk menjalani pemeriksaan kesehatan, William dan Catherine akan terpaksa menerima pengaturan tersebut demi menjaga keharmonisan di permukaan. Mereka masih muda dan belum memiliki cukup pengalaman untuk mengendalikan semuanya, pikir Camilla. Ketakutannya akan tersingkir semakin kuat dari hari ke hari. Pada masa itu, Camilla hidup dalam ketegangan terus-menerus. Pada siang hari, ia tetap mempertahankan senyum kerajaan dan menghadiri berbagai acara dengan sikap anggun seperti biasanya. Namun, pada malam hari, ia sering tidak dapat tidur karena terus memikirkan langkah berikutnya. Ia tidak bertindak secara impulsif. Semua direncanakan dengan sangat teliti berdasarkan pengalaman panjangnya di lingkungan keluarga kerajaan. Setiap rencana lama disimpan dengan rapi dan siap digunakan ketika waktunya dianggap tepat. Camilla percaya bahwa cara tersebut akan membantunya secara perlahan merebut kembali kendali tanpa harus menghadapi konflik terbuka. Ketika pertemuan peralihan kekuasaan akhirnya berlangsung dan Charles secara resmi mengumumkan keputusannya, Camilla mendengarkan dengan pergolakan besar di dalam hati. Ia berusaha terlihat tenang, tetapi dalam pikirannya, rencana yang telah dipersiapkan sebelumnya mulai dijalankan. Perubahan pertama pada acara amal merupakan bukti dari perhitungannya. Dari kejauhan, Camilla mengamati dengan campuran kepuasan dan kecemasan. Segalanya tampak berjalan sesuai rencana. William dan Catherine mulai terganggu, dan Camilla berharap mereka segera mengalah demi menjaga kelancaran kegiatan. Namun, jauh di dalam dirinya, Camilla juga memahami besarnya risiko. Ia tahu bahwa jika tindakannya terbongkar, konsekuensinya akan sangat berat. Akan tetapi, ketakutan kehilangan kedudukan telah mendorongnya terlalu jauh. Ini adalah caraku melindungi diri, katanya, untuk membenarkan tindakannya. Tekadnya muncul dari keyakinan bahwa hanya dialah yang paling memahami cara menjalankan keluarga kerajaan dengan tradisi lama. Ketika William dan Catherine terus berjuang menghadapi rencana-rencana yang telah diubah, Camilla mengamati setiap langkah mereka. Ia tetapi menjalin komunikasi erat dengan beberapa ajudan yang setia kepadanya dan memastikan bahwa rencananya tetap tersembunyi. Pada hari-hari tersebut, Camilla hidup dalam kecemasan, tetapi sekaligus menyimpan harapan bahwa kekuasaan akan segera kembali ke tangannya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa langkah-langkah hati-hati itu justru akan memicu sebuah konfrontasi yang tidak dapat dihindari. Rencana yang telah dipersiapkan sebelumnya kini berjalan, tetapi pada saat yang sama, rencana itu juga mendorong keluarga kerajaan menuju krisis kepercayaan yang lebih dalam. Di sisi lain, William mulai menemukan jejak-jejak mencurigakan yang membuka babak baru dalam peralihan kekuasaan penuh gejolak tersebut. Setelah berhari-hari melakukan penyelidikan diam-diam, Pangeran William memutuskan untuk menggali lebih dalam. Ia menghabiskan waktu berjam-jam memeriksa daftar orang-orang yang memiliki akses terhadap rencana sebelum setiap perubahan misterius terjadi. Hasilnya membuatnya terkejut. Semua dokumen tersebut memiliki satu hubungan yang sangat jelas. Seluruhnya pernah melewati kantor Camilla. William duduk diam di depan meja kerjanya sambil memegang daftar itu. Sorot matanya menjadi gelap. Kecurigaan awalnya kini mulai berubah menjadi kenyataan yang sangat mengganggu. Catherine memasuki ruang dan melihat suaminya sedang tenggelam dalam pikiran. Ia duduk dengan lembut di sampingnya. "Apa yang kau temukan?" tanyanya dengan cemas. William menunjukkan dokumen itu dan berkata dengan suara rendah, "Semua perubahan melewati kantornya, Catherine. Aku tidak ingin menuduh siapapun tanpa alasan, tetapi semuanya mengarah ke satu pihak." Catherine memeriksanya dengan saksama, wajahnya memperlihatkan keterkejutan dan kekecewaan. Ia teringat pada dukungan terbuka Camilla terhadap pengaturan lama serta perbedaan pendapatnya dalam berbagai pertemuan keluarga.
Semua perubahan ini mendukung gaya pengaturan yang selama ini ia inginkan. William, kita tidak dapat mengabaikannya lagi. William berdiri dan berjalan mondar-mandir. Ia merasakan kepedihan yang sulit dijelaskan. Camilla adalah istri ayahnya, seseorang yang telah mendampingi keluarga kerajaan melalui berbagai krisis. Mencurigainya membuat William sangat terluka. Namun, tanggung jawabnya terhadap masa depan keluarga kerajaan memaksanya untuk bertindak. "Aku tidak ingin mengambil kesimpulan terlalu cepat," kata William. Suaranya tegas meskipun batinnya diliputi konflik. "Kita membutuhkan bukti yang lebih jelas. Kita tidak boleh membiarkan emosi mengendalikan kita." Catherine mengangguk dan menggenggam tangan suaminya untuk memberinya kekuatan. "Aku setuju. Namun, kita harus terus mengawasi semuanya dengan cermat. Kita tidak boleh membiarkan perpecahan ini semakin meluas." Sejak saat itu, William memperketat pengawasan. Ia memerintahkan timnya mencatat setiap proses pemindahan dokumen, siapa yang menanganinya, serta waktu persis ketika dokumen berpindah tangan. Setiap petunjuk kecil dianalisis secara menyeluruh. Catherine mendukungnya dengan pengamatan tajam, terutama selama pertemuan-pertemuan internal. Ia memperhatikan bahwa beberapa ajudan Camilla selalu muncul pada saat-saat yang sangat sensitif. "Mereka terlihat seperti sedang berusaha menyembunyikan sesuatu," kata Catherine kepada suaminya setelah salah satu pertemuan. Tekanan yang dirasakan William semakin berat. Ia sering kehilangan waktu tidur karena terus memikirkan cara melindungi kewenangan yang telah dipercayakan ayahnya tanpa menimbulkan konflik terbuka. "Jika memang benar dia pelakunya, apa yang harus kulakukan?" tanya William kepada dirinya sendiri pada suatu malam. Namun, ia segera menenangkan diri. Ia mengingatkan dirinya bahwa persoalan ini menyangkut stabilitas jangka panjang keluarga kerajaan. Sikap profesional dan kesabarannya mencegahnya mengambil keputusan terburu-buru. Meskipun kecurigaannya semakin kuat, William menolak menuduh Camilla secara langsung. Ia memilih untuk terus mengawasi dan menunggu kesempatan terbaik untuk melakukan verifikasi. "Kita membutuhkan bukti yang tidak terbantahkan," katanya kepada Catherine. "Hanya dengan cara itu kita dapat menunjukkannya kepada ayah." Catherine mendukungnya sepenuhnya. Persatuan mereka menjadi pilar kuat di tengah badai keraguan. Sementara itu, berbagai jejak mulai muncul. William menemukan catatan lama yang memiliki pola sama dengan perubahan-perubahan yang sedang mereka hadapi. Setiap penemuan memperkuat tekadnya. Ia memahami bahwa jika tidak segera ditangani secara tegas, rencana tersebut akan terus melemahkan posisi mereka dan mengganggu stabilitas seluruh keluarga. Suasana di dalam istana menjadi semakin tegang. William dan Catherine bekerja tanpa lelah, mengubah kecurigaan menjadi motivasi untuk melindungi tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka. Di sisi lain, Camilla belum menyadari bahwa setiap gerakannya sedang diawasi dengan ketat. Konfrontasi diam-diam tersebut semakin mendekati puncaknya, ketika kebenaran akhirnya akan terungkap dan keputusan Raja Charles akan mengubah segalanya. Namun, ketika tanda-tanda kecurigaan mulai mengarah kepadanya, Camilla segera menyadari bahaya yang mengancam. Ia mengetahui bahwa William sedang menelusuri asal-usul rencana yang telah diubah. Tanpa ragu, Camilla langsung memerintahkan kantor pribadinya menarik kembali semua versi rancangan lama dengan alasan ingin memperbarui arsip setelah Charles mengubah sistem pengelolaan. Suaranya terdengar dingin, tetapi hatinya dipenuhi kecemasan. Langkah tersebut sangat berisiko, namun ia percaya bahwa dengan cara itu, bukti dapat dihapus sebelum semuanya terlambat. Pada hari-hari berikutnya, para ajudan Camilla bergerak dengan cepat. Sejumlah besar dokumen lama ditarik kembali dan diganti dengan versi baru yang telah diedit secara halus agar tidak meninggalkan jejak. Camilla mengawasi setiap langkah dengan cermat. "Aku harus melindungi kedudukan ini. Aku tidak dapat membiarkan William dan Catherine mengendalikan semuanya," katanya kepada dirinya sendiri. Ketakutan kehilangan pengaruh mendorongnya untuk bertindak lebih jauh daripada sebelumnya. Meskipun jauh di dalam hati, ia merasakan rasa bersalah karena telah mengkhianati kepercayaan suaminya. Ketika William kembali memeriksa sistem dokumen, ia menyadari bahwa sebagian besar bukti telah menghilang.
Hampir semuanya telah diganti, kata William kepada Catherine dengan suara penuh kekecewaan dan kemarahan. Penyelidikan mereka hampir menemui jalan buntu. William menggepalkan tangan. Rasa frustrasi terlihat jelas di wajahnya. Catherine berusaha menenangkannya. Jangan menyerah, kita masih memiliki cara lain. Kegigihan Catherine membantu William kembali tenang dan memperkuat tekadnya. William kemudian mengambil keputusan yang berani. Ia memerintahkan panitia penyelenggara, departemen protokol, dan kantor sekretariat menyerahkan seluruh rencana yang pernah mereka terima pada setiap tahap persiapan. Semua pihak harus menyerahkan seluruh dokumen tanpa menyembunyikan apapun, perintah William dengan penuh kewibawaan. Perintah tersebut menimbulkan kegemparan di dalam istana, tetapi tidak seorang pun berani menolaknya. Ketika 3 kumpulan dokumen independen ditempatkan berdampingan untuk dibandingkan, kebenaran perlahan mulai terlihat dengan jelas. William dan Catherine menghabiskan waktu berjam-jam memeriksa setiap halaman. Hanya dokumen yang pernah melewati kantor Camilla yang memperlihatkan perubahan mencurigakan. Posisi para tamu diacak, sementara susunan tempat duduk diubah agar kembali mengikuti gaya lama. Sementara itu, salinan yang disimpan oleh departemen lain tetap sama persis seperti versi yang telah disetujui Raja Charles. Hanya ada satu tempat yang menjadi sumber masalah, kata William dengan suara rendah tetapi penuh makna. Ia merasakan sakit akibat pengkhianatan, tetapi juga sedikit kelegaan karena akhirnya memiliki bukti konkret. Catherine mengganggu dengan tatapan penuh tekad. Sekarang kita memiliki dasar yang cukup untuk menghadapinya. Momen itu menjadi puncak penyelidikan. William memahami bahwa ia tidak dapat menunda lagi. Ia mengatur pertemuan untuk menunjukkan seluruh bukti tersebut kepada ayahnya dan anggota keluarga yang berkepentingan. Pada saat itu, Camilla belum sepenuhnya memahami betapa seriusnya situasi. Ia mengira penarikan dokumen lama telah berhasil menyelamatkannya dari masalah. Namun, petunjuk independen dari departemen-departemen lain justru sedang mengungkap seluruh perhitungannya. Upayanya menghapus jejak tanpa sengaja membuat tindakannya terlihat semakin jelas dan semakin sulit untuk dibantah. William berdiri sambil memegang berkas perbandingan. Hatinya terasa berat, tetapi tekadnya tidak goyah. Ini bukan sekadar persoalan pribadi, ini menyangkut seluruh keluarga kerajaan, katanya kepada Catherine sebelum memasuki pertemuan penting itu. Tekanan besar berada di pundaknya, namun tanggung jawab terhadap ayahnya dan masa depan monarki tidak memberinya pilihan selain melangkah maju. Badai besar akan segera pecah. Apa yang dilakukan Camilla demi mempertahankan kedudukannya kini justru menempatkannya dalam situasi yang hampir mustahil untuk diselamatkan. Dengan bukti kuat di tangan, William dan Catherine siap mengungkap kebenaran. Momen konfrontasi terakhir akhirnya tiba. Di dalam ruang pertemuan tertutup, suasana terasa sangat menyesakan. Pangeran William masuk dengan membawa tumpukan dokumen tebal. Catherine berjalan di sampingnya, keduanya memasang ekspresi serius. Raja Charles duduk di ujung meja, tatapannya tajam ketika melihat putranya. Camilla duduk di seberang meja dan berusaha mempertahankan ketenangan. Namun, kedua tangannya yang tergenggam erat di bawah meja menunjukkan kegelisahan besar. William memulai pemaparannya dengan suara jelas dan penuh tekanan. Ayah, aku memiliki bukti. Perubahan terhadap berbagai rencana itu bukanlah kebetulan. Perubahan hanya muncul setelah dokumen melewati kantor Ratu Camilla. Versi asli juga ditarik kembali segera setelah aku memulai penyelidikan. Ia menempatkan setiap kumpulan dokumen independen di atas meja dan menunjukkan perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dibantah. Semua mata tertuju kepada Camilla. Wajahnya menjadi pucat. Ia berusaha mencari kata-kata untuk membela diri, tetapi bukti yang ada terlalu kuat. Aku tidak ingin mempercayainya, tetapi kebenaran ada di hadapan kita, lanjut William. Suaranya mengandung rasa sakit sekaligus keteguhan. Hanya dokumen yang melewati kantornya yang diubah kembali mengikuti pengaturan lama. Departemen lain menyimpan dokumen persis seperti yang ayah setujui. Catherine kemudian menambahkan hasil pengamatannya dengan suara tenang tetapi tegas. Penjelasannya semakin memperkuat argumen William. Camilla terdiam cukup lama, wajahnya memperlihatkan konflik batin yang hebat.
Akhirnya, dengan suara bergetar, ia mengaku, "Aku hanya ingin mengembalikan cara pengelolaan yang lama. William dan Catherine belum memiliki cukup pengalaman untuk mengendalikan kegiatan keluarga. Aku takut semuanya akan jatuh ke dalam kekacauan." Pengakuan tersebut menggema di dalam ruangan seperti suara petir. Kekecewaan dan rasa takut kehilangan kedudukan telah membawanya sampai pada titik tersebut. Camilla memandang Charles dengan harapan akan memperoleh sedikit belas kasihan. Namun, tatapan raja terlihat dingin dan tegas. Raja Charles mendengarkan semuanya dengan wajah penuh kekecewaan mendalam. Selama bertahun-tahun, ia telah mempercayai istrinya. Namun, perubahan sepihak terhadap rencana yang telah disetujui dan upaya menghapus jejak merupakan tindakan yang tidak dapat diterima. "Camilla, tindakanmu telah mengganggu ketertiban di dalam keluarga kerajaan," kata Charles dengan suara tegas dan penuh kewibawaan. "Mulai sekarang, kau tidak lagi diperbolehkan terlibat dalam pengaturan kegiatan keluarga apapun. Seluruh rencana akan menjadi tanggung jawab penuh William dan Catherine. Ini adalah keputusan terakhirku." Ya, keputusan raja membuat Camilla kehilangan kata-kata. Ia duduk diam dengan mata berkaca-kaca. Rasa terkejut dan sakit terlihat jelas di wajahnya. Kekuasaan yang selama ini berusaha ia pertahankan dengan segala cara, kini sepenuhnya terlepas dari genggamannya. William dan Catherine berdiri di samping Charles dengan perasaan campur aduk antara kelegaan dan tanggung jawab yang semakin berat. Mereka memahami bahwa kemenangan tersebut tidak membawa kebahagiaan sepenuhnya. Sebaliknya, peristiwa itu menjadi pelajaran mahal tentang kepercayaan dan persatuan. Charles memandang putra dan menantunya. Suaranya menjadi lebih hangat. "Aku mempercayai kalian berdua. Pimpin keluarga ini dengan tenang dan bawa kita menuju masa depan." William mengangguk, hatinya dipenuhi tekad. "Aku tidak akan mengecewakan ayah." Catherine tersenyum lembut, meskipun berbagai emosi rumit akibat konflik tersebut masih tersisa di dalam hatinya. Setelah pertemuan itu, suasana di dalam keluarga kerajaan berubah dengan sangat jelas. Keputusan Charles tidak hanya mengakhiri